Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Napak Rambola, Peace for Universe and All Beings. Ya, untuk kalian yang sedang ingin menikmati dan juga merasa mungkin saja podcast ini adalah pilihan yang tepat untuk mengobati entah itu kegabutan, masalah hati, atau merasa dirinya memang gak adil, dan segera ingin menyudahi itu semua. Pasang headset atau earphone kalian agar kalian bisa lebih mengoptimalkan atau memaksimalkan dalam menyimak. Stay enjoy, relax, pokoknya aman, stabil. Let's go. Kali ini kita akan podcast tentang kuyang dan Batara Karang atau jenglot yang orang lebih banyak mengenal ya. Gue juga nggak tahu nih jenglot atau Batara Karang ini sama atau beda. Cuman dari artikel yang kita lihat di Google itu semuanya sama. Jadi jenglot sama Batara Karang ini nggak ada bedanya. Ya beda bentuknya doang sih, ya kan? Kalau dari foto di sini nggak ada sih bedanya. Cuman mungkin penyebutan aja, mungkin pengenalan nama mungkin ya. Atau mungkin Batara Karangnya ajiannya, atau mungkin jenglot itu ada bentuknya, atau mungkin sebenarnya sama. Lu yang tahu semua, yang bagi lu yang tahu nanti komen aja di bawah, oke? Oke. Jadi kita langsung aja nih. Oke. Supaya adil ya, supaya fair. Siap. Gua Kuyang dan lu Batara Karang. Waduh, boleh? Kita switch, yang menang itu yang di Duluan nih. Oke, gua menang berarti Kuyang. Jadi di sini gua ngejelasin ya Kuyang ya. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel pada kalau gue orang Sunda bilangnya jeroan. Berarti jeroannya ngegantung gitu ya kuyang tuh ya? Iya, kepala terbang yang ada sini jeroan dari kayak jantung, liver, hati, usus gitu, dia terbang dan mencari mangsa. Tanpa kulit, ini nggak ada anggota badan, maksudnya kepala doang terbang. Berarti anggota dalamnya, organ tubuh dalamnya aja ya? Kalau bisa orang bilangnya jeroan lah kalau orang Sunda, atau mungkin orang Betawi bilangnya jeroan ya. Benar-benar. Untungnya gue belum ketemu yang begituan sih. Iya, gue juga masih. Sini ada gambar nanti di video editor bakal diedit ada sekilas tentang gambar kuyang kayak gimana. Jadi tujuan dia terbang itu yang pertama untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang sedang melahirkan. Kalau mengandung mungkin di sini tidak dijelaskan ya. Berarti tuh kenapa orang-orang sini sering ngaji 3 bulan, 7 bulan, mungkin karena untuk itu juga kali kalau maybe, cuman kalau konsep agama tidak seperti itu. Mungkin ada ritual-ritual tertentunya di situ. Iya sih, yang gua tahu kan ya nggak kayak gitu juga sih. Iya, makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Jadi memang ada di Jawa, ada di Sumatera juga ada. Sempat gue beberapa dengar itu karena gue juga seperti belum pernah lihat jujur, cuman deket kayak gosipan-gosipan tuh gibah-gibahan santuy. Kayaknya pernah ada di film juga sih kuyang ini. Ada filmnya, ada. Entah itu film apa gue lupa, emang ada. Dan dia terkenal dari Kalimantan, ilmu dari Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menuntut atau mempelajari ajaran ilmu hitam. Oh, berarti dia tersesat ya, belum ketemu. Bukan, dia menganut ilmu-ilmu yang salah. Ilmu itu sebenarnya benar, baik, cuman penggunaannya aja mungkin yang salah. Oke. Makanya dia bilang hitam. Untuk mencapai kehidupan yang abadi. Seperti yang di film itu, jadi kalau dia nggak minum darah, nggak minum apa yang target nama dia itu, jadi dia menua. Mendingan minum Fanta daripada minum darah. Iya sih. Cuma mungkin rasanya beda kali. Kenapa harus darah? Lu kepikiran gak sih kayak alien, hantu, atau yang lain-lain tuh kebanyakan mengincarnya manusia, darah manusia, ini manusia. Ada apa tuh ya? Iya, kenapa sih kita nggak? Memang ada ya, kayak dari hewan juga ada. Atau mungkin ada speechless something lah di darah manusia itu sendiri. Dracula aja minum darah manusia. Makanya coba darah kambing. Jadinya enggak. Ya gitu, gue bingung ya kenapa harus berkaitan dengan manusia. Ada. Kan dia dulunya manusia. Memang sekarang pun manusia karena dia siluman, bro. Jadi manusia yang menganut ajaran tertentu gitu. Yang di sini dibilangnya hitam. Jadi ini ada kejadian nih. Pada siang hari seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa. Tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah
Jadi kayak kamuflasenya dia. Oh iya iya. Pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya seperti burung besar. Dan banyak yang bilang katanya baunya sih amis seperti darah. Oh amis. Untuk menghadapinya, korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukul perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Kenapa kita, maksud gua ini enggak gua sebagai orang yang mengajukan logika gitu ya. Iya iya. Kenapa harus sapu ijuk atau perabotan rumah? Ada apa kan situ ya? Gue mikirnya sayang aja gitu yang biasa harus dipakai buat kayak gitu. Kenapa lu punya di rumah kan ada tuh pisau dapur. Iya. Lempar aja gitu. Iya, ada yang punya kokangan. Tembak aja. Tembakan senapan. Tembak gitu. Kan lebih efisien. Kan dia siluman. Tapi kena sapu ijuk aja kena, tapi itu nggak kena. Bisa gitu ya? Justru aja yang logika gue yang nggak sampai di situ. Itu yang harus kita cari ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan next untuk explore untuk mengenai. Oh iya, untuk menonton video sebelumnya ada di nanti Napak Rambala. Iya, dikaitin lagi di bawah. Ada. Mitos tentang hantu kuyang ada penangkalnya loh. Nah, apa tuh? Penangkalnya nih bagi lu pada dah, ya kan? Yang takut gitu. Sama kuyang. Ini ada gambarnya sih. Nanti gambarnya bakal dilihatin ya. Nanti gue coba untuk mungkin nanti gue datang ke suatu tempat minta dibukakan. Gue mencoba memberanikan diri untuk dibukakan oleh seseorang gitu kan. Dan itu memang yang orang itu sudah janji tidak mau masuk ke dalam layar. Jadi untuk kuyang ini nanti gue coba gue pengen ngerasain nih, gue pengen ngeliat kuyang kayak gimana sih gitu kan. Nanti gue dibuka. Gue sih nggak mau. Dibuka mata batinnya, dikasih penglihatan seperti itu, dan gue mencoba untuk menggambar nanti di saat itu. Nanti hasilnya seperti apa? Nah ini ada gambar-gambar nih. Itu beneran ada itu kuyang. Ya, ada nih. Tapi kok kayak gitu? Gue percaya nggak percaya sih. Tapi ada men. Ini bener-bener kayak kepala jeroan doang. Lu kalau pernah ini yang sempat viral di kemarin Instagram kemarin baru-baru ini ya. Itu katanya hoax sih? Nggak tahu. Bentar gue bilang hoax ternyata fakta, nanti gue bilang fakta ternyata hoax, ya kan? Lu ngambil garis tengah, gue nggak tahu, ya kan? Lu pernah ingat nggak sih dulu pas zaman kecil kita suka bakar belalang? Gue sih belum. Dulu gue sama teman-teman gue tuh suka tuh belalang yang biasa yang dibakar, itu kepala dicabut kan sama jero-jeroannya itu. Iya. Mungkin itu asal-asal kuyang kali. Aduh, kuyang nggak manusia, ini mah hewan. Sisir untuk apa coy? Cara menangkal serangan kuyang. Wah, disisirin. Mitos tentang hantu kuyang lainnya menyebutkan bahwa sasaran sering dikejar adalah bayi yang melahirkan. Semua korban kuyang dihisap darahnya dan mendapatkan kekuatan untuk dirinya. Jadi ada yang potensi dapat diserang, sebaiknya menyiapkan penangkalnya. Nah, langsung aja, nggak usah banyak bacot. Di sini ditangkal dalam hal membawa sisir, cermin dan lidi. Wah. Jadi mau gimana nih? Caranya kasih tahu lagi. Ya mungkin fuck yang di sini dunia gaib asli. Apa maksudnya ini? Artikel apa sih? Ini kita cari ini dari artikel ya. Iya, kita mereferensi dari beberapa artikel jadi satu. Dunia dukun dan gaib. Jadi YouTube dukun-dukun sekarang sudah maju ya, sudah main sosmed. Waduh, main sosmed tuh. Paranormal main sosmed. Ya, ini buktinya ada persugihan online. Waduh. Ada ini. Next aja langsung ke apa? Batara Karang. Mungkin boleh. Ini misteri asal-usul Batara Karang tuh konon pusaka Batara Karang ini jelmanya seorang tokoh sakti dan golongan ilmu hitam, sama aja kayak kuyang tadi ya. Iya. Di ilmu hitam juga ya.
Tapi gue mau nanya nih Ben, Hmm. Batara Karang dan apa sih namanya Jenglot ya, sama nggak Iya. sih? Apa Batara Karang ini adalah satu ajiannya dan Jenglot ada satu yang wujudnya itu, kan gue nggak tahu. Tolong nih yang pada tahu, Tolong komen. kasih tahu deh gitu. Iya. Apakah sama apa beda atau gimana gitu. Antara Batara Karang dan Jenglot ini, kalau yang kita baca dari artikel ini, Dia ada satu ajian. ajian sama-sama sih ya. Menurut pribadi juga pusaka yang banyak. Oh, ini emang orang-orang yang tersesat sih, yang bermain dengan ilmu hitam, ya kan? Iya, dan pula berunsur putih. Fuck, apa yang putih? Jenglot tuh sih setahu gua, yang gua nonton di channel itu sih emang bentuknya kayak anak kecil, anak bayi. Boneka mana Queen yang kecil. Wah, boneka kecil, terus ada rambutnya nggak rapi banget, kayak Amburadul lah. amburadul kayak Ada gitu. yang setengah ular juga. Tapi Iya. ada loh Hmm. Jenglot itu yang palsu. Maksudnya palsu gimana tuh? Jadi manekin bikinan sebenarnya, kayak dia tuh kayak apa ya, gue bilang itu bikinan. Kan orang yang terobsesi sama seperti itu tuh banyak. Untuk pesugihan juga kali ya? Jadi Bisa. Mungkin gue nggak tahu di situ, tapi yang sini penjelasannya sih Jangan agak. main pesugihan begitu coy, ya kan? Iya. Kita kasih pesan nanti di belakang ya. Jadi gimana ya, mas juga ada juga yang menganggap kayak gitu tuh bisa buat lu sakti, bisa buat lu kaya atau apapun itu. Jadi gimana ya buatnya? Dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di situ. Dan juga jadi lu kayak misalkan lu gila-gilaan sama HP replika ada kan? Ada kayak jangan disebut ininya lah mereknya. Ada yang dari BM ya kan? Iya. Siap. Ada juga. Jadi banyak yang ngepalsuin gitu. Bahasanya kayak ICP-in lah gitu. Aduh, lupa gua. Woi, habis cok. Misteri karena. Jadi menurut yang orang itu dia adalah suatu pusaka. Ini panjang juga sih yang kita baca dari. Gua ringkas saja ya, maksudnya ini gua ringkas. Benda pusaka yang terbuat dari Jerman orang sakti zaman semacam Jawara atau tokoh-tokoh sakti Mandraguna. Emang dari dulu tuh banyak yang bermain seperti itu ya. Iya, cuman jujur gue juga dapat beberapa pencerahan nih. Jadi gue mau sharing gue sudah kan, gue alhamdulillah ke Sumatera udah, cuman Kalimantan gue teman-teman Kalimantan ada. Kalau gue sih kalau ke Kalimantan tuh ya nggak pernah ngedengar kayak gitu. Emang gue niat gue mungkin jalan-jalan doang kali ya, nggak untuk menisik-nisik gue kayak gitu. Yang di Jawa pun ada, cuma penyebutannya mungkin beda ya. Jadi dari beberapa orang yang gue tanya itu jawabannya hampir serupa deh. Yaitu boleh nih, Jenglot atau Batara Karang itu sebenarnya bukan pusaka, bukan apa yang harus didewa-dewakan sebenarnya. Tapi orang banyak yang nyimpan itu, balik lagi untuk pesugihan lagi. Tapi gue nggak bisa memukul rata nih, sorry, karena ada juga orang yang kolektor dengan benda-benda klinik yang itu sangat gue hargai, karena itu adalah suatu budaya kita yang sampai dihargai mahal ya. Mahal banget jujur. Padahal jelek loh Jenglot tuh. Mungkin ya. Nah jujur gini, kata beliau, beberapa orang beliau yang gue tanya itu, dan akurat sebenarnya, dan enggak bahasanya, mungkin cara berbahasanya aja yang berbeda. Tapi arahnya itu sama. Seperti ada pohon, banyak dahan, banyak ranting, pada dasarnya satu akar gitu. Jenglot atau Batara Karang itu adalah produk gagal, gue bisa bilang. Produk gagalnya? Menurut mereka, karena gini, tingkat akhir dalam orang yang memiliki kesaktian Mandraguna itu adalah tahap akhirnya moksa atau melebur dengan alam. Itu seperti yang diomongin mereka. Tapi mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Ini kita yang kita tahu aja ya, Iya. yang kita dengar Berserap dari luar gitu. sana ya kan. Kita mengambil kesimpulannya aja gitu kan. Kesimpulan, di saat orang itu bertapa atau mentirakatkan diri, Iya. mau menembus alam moksa itu, alam melebur dengan alam, Iya. bisa setengah-setengah itu antara dunia nyata dengan dunia gaib itu, dia keingatan unsur duniawi, Yang keinget anaknya lah, keinget istrinya atau lah. hartanya. Mungkin lapar juga kali dia makanya. Mungkin, gue juga nggak Waduh. tahu di situ. Dan juga gimana ya? Kata beliau-beliau ini, di saat kita bertapa, di saat kita mau moksa itu, Moksa itu apa sih? melebur. Jadi jasad Melebur ya. jasad lu tuh hilang di dunia nyata, lu malah jadi ke alam gaib. Berarti udah meraga sukma gitu kan? Beda, kalau maraga sukma raga lu masih di sini. Oh berarti ya. Sama zohir lu hilang, kayak Iya. sejarahnya kayak Eyang Prabu Siliwangi, Nggak pernah dengar, belum pernah dengar. Gajah Mada, dia kan nggak ada di dunia nyata. Iya, Itu iya. dia memindah ke alam gaib, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya gitu. Banyak yang kerajaan-kerajaan itu seperti itu. Di saat dia mau menghilang ke alam, menuju ke alam gaib itu, dia keingatan unsur duniawi. Jadi Berarti kalau kayak gitu emang benar-benar fokus dan satu titik, fokus iya, ketauhidan ini tuh harus ke mantap. situ ya. Bahasanya gini, lo masih di Tangerang dan mau menuju Jakarta. Tapi hati lu masih di Tangerang aja gitu, masih ketinggal dikit. Contohnya, ini gue jelasin dulu. Di saat di Tangerang, perbatasan mana sih? Dan Mogot ya. Iya. Kita ambil batasan dan Mogot atau Batu Betul. Ceper ya. Betul. Di saat di perbatasan ini tiba-tiba lu keingatan duniawi, ya lu mau terbalik. Dan lu nggak bisa langsung terbalik, udah ada trompoden di situ. Proboden. Trompoden apa? Proboden. Sorry, mohon maaf ya, namanya mulut kampung. Nggak ada kampung-kampung sini. Di situ sih, jadi nggak diterima di dunia nyata, nggak diterima di dunia gaib. Jadi ya seperti itu. Dan dia hidup. Mending hidup yang simpel aja kayak Simple sebenarnya. nggak usah Stigma orang beda-beda ya. Iya, nah. Boleh itu terserah lu juga, kalau mau mencoba ya terserah, gue juga nggak Ingat, kita tuh punya Allah, ya kan? Tuhan. Punya Tuhan lah. Kalau itu masalah itu bukan masalah apa ya, mungkin itu masalah entrepreneur aja sih, dah. Bisa orang ingin sakti gitu. Dan juga di sini gue pengen bahas lagi kayak apa sih? Kayak apa? Bisa kita megang kayak gitu ya, pengen karena dia mereka hidup. Karena gue juga sempet gue dikirimin WhatsApp dari beberapa orang gitu kan, dia memang memiliki Batara Karang yang asli, matanya ditutup, terus rambutnya memang tumbuh, kukunya tumbuh, minumnya darah. Kalau dia kadang diganti dengan minyak kayu putih di situ, dan juga air kembang. Perawatannya memang sedikit rumit memang, dan taruh di kota. Semakin kecil katanya sih semakin bagus katanya, semakin asli. Ukurannya itu kecil. Iya, semakin kecil semakin sakti katanya, cuma Allah alam. Gue juga kurang paham. Mending kita mau sama punya kayak gitulah. Serem. Kalau belum siap, kalau belum sanggup ya nggak usah. Iya, ya udah. Nih pengertian Batara Karang gue jelasin lagi. Batara berasal dari kata bater yang berarti Pertukaran dong Batara. pelindung, apa sih namanya? Bater. Oh, ais bahasa mana itu? Yang berarti pelindung. Batara berarti pelindung umat manusia. Dia aja yang bisa melindungi diri sendiri, apa yang melindungi kita. Justru Dalam tradisi Hindu di Indonesia, mohon maaf menyinggung agama karena sini memang adanya istilah Batara ditunjukkan atau merujuk kepada makhluk supranatural yang memiliki kesaktian untuk melindungi manusia dan yang disamakan hal ini, namun tidak sepenuhnya demikian. Perbedaan Batara, yang itu, I know, nggak usah dibahas, itu menyangkut agama. Saya tidak. udah, kita di sini nggak usah Agama dulu. Iya. Karena ini mau maksudnya apa nih? Oke, kita ini lagi aja. Sama nggak sih Batara Karang sama Kuyang itu? Beda tuh. Beda ya? Kuyang itu yang tadi, yang kepala sama jeroan. Itu ya. Yang sama itu yang Batara Karang sama jenglot. Tapi kalau Kuyang nih nggak disimpan kayak enggak ya? Enggak. Karena serem sih kalau. Karena Kuyang itu bukan makhluk, dia tuh kayak misalkan lu nih, lu nganut suatu ilmu,
ilmu hitam yang kuyang itu. Iya. Nanti lu nyari tumbalnya itu lu sendiri, nanti kepala lu copot, organ-organ lu taruh kemana-mana. Idi. Lu kalau selesai lu balik lagi normal lagi. Itu untuk apa kalau yang begitu ya? Kehidupan yang abadi yang menurut yang artikel tadi. Emang kurang abadi apa sebetulnya kayak gini? Abadi itu maksudnya hidup terus dah. Idi. Bayangin lu, cucu-cucu lu pada mati lu masih hidup. Serem juga ya. Cucu-cucu udah nikah, udah punya anak lagi, udah punya cicitnya masih tetap hidup ya. Tuh guys, jangan kenal sama ilmu hitam lah, ya kan? Bagi gue ilmu semuanya bagus dah, semuanya putih. Yang salah itu penggunaannya. Persepsi. Persepsi itu kan pola pikir. Jadi kayak misalkan lu punya keahlian IT. Iya benar. Tapi kalau lu buat nge-hacker atau nge-cracker itu kan jadinya salah. Benar. Itulah ilmu hitam. Seperti ilmu seperti itu. Sebenarnya kayak pisau-pisau kan bisa memotong sayuran, bisa membunuh orang. Santai dulu guys, enjoy guys. Batara Karang. Tapi keren sih namanya Batara Karang. Iya. Itu Batara Karang nih emang di Indonesia ya, di luar negeri nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada, belum pernah dengar sih Batara Karang dari Amerika atau gue tahu cuma dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Oh ini dia ada alurnya. Wow, super. Keren sih sebenarnya. Kalau yang gue lihat sih kalau jenglot nih bener-bener gimana ya? Serem sih dilihatnya. Ya nggak ada lucu-lucunya juga sih sebenarnya. Mendingan melihara boneka Caki. Aduh sama aja dong. Boneka Caki, boneka Anabel, tangan kok kejepit. Santai. Jadi Batara Karang gue juga sempat gila ya, katanya sih matanya itu nggak boleh dilihat, katanya matanya bersinar warna merah. Kenapa tuh? Mungkin ada lampunya kali. Waduh, keren dong. Keren. Guys. Oke. Jadi matanya bisa tutup. Kalau tidak, dia bisa nyerang. Kalau nggak ditutup itu dia nyerang balik dan bisa membuat mata kita menjadi buta. Kan dia emang bisa melihat. Dia memang hidup dah. Wah, di sini ada artikel juga bahwa Batara Karang ini adalah penganut ilmu hitam yang pas saat mati tidak diterima tubuhnya oleh bumi. Jadi 50-50 seperti mumi. Mumi mah diawetkan ya. Mumi memang benar-benar manusia yang masih dia mati kan? Mumi itu mati ya? Mati cuma diawetkan. Oh iya. Batara Karang. Tapi Batara Karang ini nggak ada filmnya ya? Mungkin di salah satu sinetron ada yang di Antv itu. Emang ada? Ada. Satu orang nonton bikin film kayak story, film story gitu. Ya adalah dulu tapi yang salah satu televisi swasta ya? negeri Swasta dong. Nggak tahu, banyak itu. Daripada kita pusing-pusing mikirin swasta mau negerinya. Iya, zonasi ya. Guys, tetap di rumah aja guys, ya kan? Di rumah aja. Kan ini PSBB nih. Udah egois dah, kita aja boleh keluar, kenapa mereka di rumah? Kan kita di rumah nih. Oh iya. Gimana sih? Kita kalau explore keluar. Oh iya benar, tapi tetap jaga pola hidup sehat. Ya, Jaga jarak. Jaraknya nggak usah terlalu jauh, nanti kangen. Aduh, LDR banget gak tuh? Pak lah, pokoknya protokol kesehatan tetap dijaga terus. Boleh toksik ya sih, tapi bangsat memang. Kenapa? Iya, protokol. Gue pengen nyotok tuh, cuman takutnya nanti. Tahan dulu. Di next selanjutnya. Kita santai aja dulu, pakai santai. masker itu Sebenarnya ya kita di new normal ini kita keluar dari alur
uniknya dulu nih ya. Iya, kita sedikit Heeh. bacot bacot sok orang ngerti dulu. iya padahal kita sama-sama melanggar nih sebenarnya. Tidak melanggar enggak lah, jangan sampai Ya, yang penting mah protokol, jangan lupa cuci tangan, bersihin badan, cuci muka, tidur aja sekalian yuk. cuci baju lu numpuk dah. Aduh, pokoknya ya kalian yang bekerja selalu jaga kesehatan, pola makan, pola hidup yang sehat. Yang untuk yang imun tubuhnya juga harus diupgrade, selalu diupgrade, jangan sampai down. Jangan lupa sekarang kan apalagi yang lagi ini bersepeda ya. Ya sepeda, tolong yang bersepeda Jangan tutupin jalan karena ya kayak pengendara motor, mobil kalau ketika ditutup kesel. Karena jujur gue juga hampir tadi kan gue habis dari Cengkareng ya. Gue hampir ada suatu action itu sebenarnya belaga insiden itu ya diakibatkan dari kalian yang bersepeda. Memang kalian pakai helm, memang kalian sepeda bagus untuk kesehatan, kalau bisa ditempatkan pada hal yang bagus. Tapi ya ini juga lah menghargai pengendara yang lain, tidak gaya-gayaan, taati peraturan. Sepeda tuh emang untuk kesehatan ya, jangan untuk petakilan di jalan. Iya. Karena tukang somai juga naik sepeda, tapi dia di pinggir nggak ada. Lucunya gini, motor di sini, motor kan jauh ke sono sini, iya, satu ke sini. Ini motor bisa sampai sini. Makanya itu mental pak, gara-gara menghindarin si sepeda ini. Mental ya dia. Pokoknya mah ya ini aja lah, apa namanya, sama-sama tahu diri aja. Pengguna sepeda juga jangan bergandengan. Walaupun pacaran gandengan ya maksudnya sejajar begitu, nggak dua lane nggak apa-apa, asalkan di jalurnya lu rapi, boleh rapi karena dulu gue juga pernah ngerasain namanya soalnya bukan keselamatan Anda, keselamatan pengendara yang lain juga harus Anda pikirkan. Iya, nggak boleh egois yang penting. Gimana? Boleh sih. Apa kita balik lagi ke tema ini? Iya boleh juga. Tapi kita mau bahas yang mana lagi nih? Oke, kita bakal balik lagi ke materi yang tadi ya. Iya. Kita lihat artikel yang tadi dengan logiknya Bathara Karang ini apa? Jelasin Ji. Jadi kita kan udah ngomong masalah mitos, klinik dan legendanya ya. Iya. Ini menurut logik. Menurut artikel ini ya. Iya, kita menggunakan akal sehat tetap karena kita juga positif thinking. Jadi kita nggak bisa hanya dengan katanya, karena di sini sudah ada bukti yang valid, yaitu forensik, dan yang sudah diteliti oleh para dokter yang ternama. Jadi gini, sebentar. Bola matanya yang bisa berpindah setiap saat, serta rambut dan kukunya yang memanjang. Benarkah Jenglot kawan-kawan itu masih hidup? Setidaknya pernah hidup. Hendra dengan beraninya mengajukan tantangan agar para ahli kedokteran menelitinya secara objektif. Sudah jelas objektif. Tampaknya gayung tersambut. Pihak forensik RSCM tertarik untuk meneliti kemanusiaan Jenglot. Tentunya bukan berdasarkan ilmu klinik, tapi secara medis berdasarkan ilmu pengetahuan. Yes, wajib. Itu sangat gue suka. Mulai pada hari Kamis tanggal 25 September 1997 siang, 23 tahun yang lalu ya, 22 jalan ya. Sekarang 2020 ya. Iya. Makhluk Jenglot dibawa ke RSCM untuk diperiksa secara medis. Itu saking penasarannya atau gimana itu? Jadi Bang Hendra ini nantang. Bener, maksudnya pembuktian lah. Oh, pembuktian ya. Bener nggak sih nemuin orang gitu? Cuman dia bermodal. Ruang forensik dan ruang ronjen RSCM mendadak penuh sesak pengunjung. Ini malu senang dua. Kepo karena kepo itu ya kan. Mereka terdiri dari para medis, mahasiswa kedokteran, wartawan, dan sejumlah pengunjung RS yang tertarik untuk melihat itu. Iya, melihat kedatangan Jenglot yang ditaruh
ke dalam kotak kayu berukir tersebut. Bagus sekali berarti diukir. Ahli forensik FKUIRSCM Budi Sampurna DSF mengatakan pemeriksaan jenglot dengan latar belakang seperti yang telah kita ketahui masyarakat luas merupakan tantangan menarik bagi dunia kedokteran untuk membuktikan dari segi keilmuan. Menurut inilah gue nggak usah ngomong orangnya lah, malas gue. Yang panjangan. Iya, guna membuktikan jenglot dideteksi dengan alat ronsen. Ronsen. Oh iya, bahasa ronsen ya. Sorry, namanya juga mulut kampung. Oh kan ngantuk banget. Untuk mengetahui struktur tulangnya serta pemeriksaan. Berarti dia ada tulangnya juga coy. Ada nih menurut sini. Sorry guys. Kehidupan seperti C, H, O atau proteinnya. Gua nggak ngerti bahasa kedokteran gimana. Ahli forensik mengambil sampel dari bahan-bahan yang diduga sebagai kulit atau daging jenglot, berarti dia dimutilasi, diotopsi ya. Waduh. Serta selai rambut, berarti dia ngambil DNA juga. Banyak juga berarti yang di ini nama dia. Iya. Membawa serta 3 batang hiu. Yang nggak tahu hiu adalah salah satu jenis dari bukur ya. Yang nggak tahu juga bukur, lu cari tahu. Nah, nanti dilihatin bukur kayak gimana, lihat nanti dia ada gambarnya ya kan. Iya, untuk jaga-jaga dan jangan ada kena sawapnya atau pengaruh. Sawap itu pengaruh ya. Pengaruhnya ya. Mengukur bagian tubuh jenglot setelah itu dokter spesialis radiologi menggunakan jadi memeriksa jenglot dengan sinar X. Pemeriksaannya bagus berarti dong. Benar-benar niat nih orang. Berarti membutuh modal yang banyak untuk mengetahui ini asli atau pembuktiannya jenglot ini benar apa enggaknya ya. Iya. Dalam hasil lebih mendetail maka jenglot diteliti dengan CT scan. Tuh CT scan pula. Emang apa sih? Bagus CT scan tuh. Mahal loh. Bener kan ngomongnya? Sih benar. Ya, alhamdulillah pinter. Bisa jadi dokter nih, dokter hewan. Amin. Dokter hewan lagi. Gue nafsu sama hewan. Cabul gue sama hewan. Masih meneliti perbincangan sebelumnya untuk mengetahui berarti gimana kesimpulannya dari dia memakan waktu sekitar 3 minggu. Anjing. Wow, 3 minggu hampir sebulan untuk mengetahui pembuktian itu. Iya. Fuck man. Waktu lu menunggu kayak gitu. Karakteristik sebagai DNA manusia. Mulai mencoba. Oh jadi gini, Kobe University. Wah itu kayaknya Jepang. Dari Jepang percaya. Ya Jepang 1995 dia menolak bahwa mengakui jenglot itu sebagai manusia. Jadi dia membantah. Ya karena kepercayaan orang Jepang logik. Iya, kalau Indonesia kan kebanyakan bisnis, tapi itu mitosnya adalah suatu budaya Indonesia yang gitu. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin kayak gimana ya? Tapi sampel yang saya ambil dari jenglot menunjukkan karakteristik manusia. Kok menunjukkan karakteristik manusia? Berukuran setengah luas kuku, mengelupas dari lengannya, contoh kulitnya dipilih. Berarti dia ada kulitnya, berarti benar-benar kayak manusia tapi ya, dia berbentuk kecil. Iya, spesimen seperti kulit bawang. Ih, mana itu maksudnya? Mengelupas itu ya, dan dapat. Dia juga punya struktur kromosom. Apa itu? Pada inti sel manusia terdapat 23. Berarti benar-benar kayak manusia dong jenglotnya. Iya, masih dicari tahu. Guys, kalau ada yang tahu tentang jenglot, komen aja guys. Ya kan? Jadi gini, artinya spesimen jenglot itu berasal dari keluarga primata, bisa monyet, bisa pula manusia. Manusia adalah monyet, anjing. Emang dulu kan kalau kita belajar ke sejarah, manusia adalah monyet gitu. Ya, pantas lu kayak monyet. Kacau. Ya kan kayak di sejarah tuh ada kan
Pithecanthropus kayak gitu-gitu. Iya, jadi hasilnya itu dia mendapat sampel DNA itu berkarakteristik sama dengan manusia. Berarti emang dulu jangan-jangan emang kayak hewan purba dulu ya? Iya, seperti itu. Manusia purba dulu. Yang tapi yang berukuran. Tapi si peneliti ini masih kurang percaya, dia masih mencoba. Ini yang dari Jepang apa Indonesia? Iya, di Indonesia. Yang Jepang tapi dia membantah. Nggak mau dia, berarti dia memang berpikirannya positif aja dan logis ya. Iya, jadi dia bilang gini, makhluk hidup itu perlu makan dan bernafas. Kenapa Jenglot ini bisa Lalu, hidup iya. tanpa makan dan minum? Makanya kan cuma darah sama minyak gitu kan. Hah? Minyak dia makannya. Minyak? Minyak misik, minyak jafaron, minyak kayu putih. Ada teman gue juga makanya kayu putih, dia punya. Itu. Lalu struktur perut, tulang, jantung, paru-paru dan lain-lainnya. Jenglot tidak mempunyai itu semua. Ada beberapa yang di manusia itu yang nggak punya di jenglot. Anatominya, aspek mikrobisnya, jaringannya, bahkan enzim yang ada di tubuhnya sempat tertarik. Jadi pihak RSCM ini sempat tertarik untuk meneliti jenglot. Namun setelah si ini melaporkan bahwa jenglot tidak memiliki kelengkapan organ sebagai makhluk, jadi dia take down di situ. Tiba-tiba ada asap ya depan kamera ya, keren guys. Oh, ini hasil akhirnya nih. Jadi akhirnya kesimpulan bahwa jenglot itu bukan hidup seperti manusia. Jenglot itu murni dan kehidupannya ada dalam kematian itu. Jenglot hanya hidup secara goib. Anjing, capek-capek orang neliti, jawabannya gini doang loh. Jawabannya cuma gue. Capek gue baca dari tadi, jawabannya cuma ini doang loh. Untung gue nggak baca, gue dari tadi begini aja santuy. Berarti ujung-ujungnya ke goib lagi, ya kan? Iya, jadi udah dibuktiin secara forensik pun masih simpang siur, ada yang bilang dia. Tapi kalau menurut gue secara logik pun ya logis sih kalau dia makhluk hidup. Tapi kan kita tahu sendiri yang waibiyah itu akal memang tidak semuanya bisa untuk memahami ya. Benar. Oke guys, koin ini segitu dulu aja kali ya. Pertama mohon maaf nih gue seret, hari gue udah habis. Habis duluan gue nih. Kebanyakan ngomong tuh, kebanyakan bacot, ribut ya kan ya. Iya. Mungkin untuk nextnya kita akan penelusuran ke mana? Tunggu saja. Iya, biar pada penasaran gitu ya. Nah, jangan lupa nonton video sebelumnya penelusuran dan dari Gedung Wingit part 1 dan podcast yang tentang tragedi Bintaro. Mungkin cukup sekian dulu aja kali ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Rambala Jaya terus. Jaya terus. Yeay.